ada di TTP ini, yaitu alat pemadam api ringan. Kenapa disebut alat pemadam api ringan? Kenapa? Sampai tahu kenapa disebut alat pemadam api ringan? Alat pemadam api ringan, kenapa dia disebut alat kapal? Karena dia mudah dibawa, mudah diangkat, dan juga ringan. Ya, jadi ini disebut alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini dia isinya bertekanan. Ya, kita yang kalau belum pernah mengetahui alat ini pasti ngeri, bahaya, dan juga dia pikir isinya ini gas. Ini bukan gas isinya, tapi isinya nitrogen, angin. Ya, angin itu sebagai pendorong, jadi tidak bahaya. Ya, selama perawatannya itu bagus. Ini ada dua jenis. Yang ini jenis karbon dioksida, dan ini jenis yang powder, bubuk kimia kering. Ya, ini masing-masing punya keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama saya jelaskan, ini alat pemadam CO2. CO2 itu fungsinya untuk di ruangan yang steril, bisa untuk memadamkan untuk listrik. Ya, ruangan steril yaitu seperti laboratorium, server, apotek, dan juga tempat-tempat yang steril. Pokoknya di tempat-tempat yang bersih. Karena apa? Karena dia mengeluarkannya seperti uap dan juga seperti es. Ya, nanti kita coba, kita cek. Jadi dia tidak meninggalkan kotoran dan juga tidak meninggalkan bekas. Beda dengan alat pemadam yang biasa kita lihat. Ini yang kita sering lihat di mana-mana, pasti yang seperti ini. Kalau ini jarang, karena ini khusus biasanya ada di ruangan tertentu, rumah sakit, ruangan laboratorium, dan juga yang lainnya, tempat-tempat bekas dan juga komputer dan sebagainya. Kalau ini kita sering lihat alat ini. Ini alat pemadam api ringan, jenisnya bubuk kimia kering. Sama, ini bertekanan, di dalamnya bertekanan. Makanya ya, kalau perawatannya masih bagus, ini tidak akan bahaya. Tapi kalau perawatan kurang bagus, ini akan membahayakan kita. Apa? Ada videonya, waktu dia semprotkan dia meledak. Kenapa? Karena tabungnya sudah korosi, sudah berkarat, di dalamnya bertekanan. Waktu penyemprotan dia meledak, gitu. Makanya perawatan itu penting. Ya, jadi biar kita tahu korosi atau tidak gitu. Kalau ya hanya karat-karat seperti ini nggak masalah, ini hanya di bawah. Tapi kalau disampai ke dalam, ke badan, itu yang akan berbahaya. Ya, ini memang meninggalkan kotoran, tetapi ini fungsinya bisa memadamkan kelas api, kelas apa saja, serbaguna. Contohnya benda padat. Benda padat itu seperti kayu, kain, bahan, karet, pokoknya benda-benda yang padat. Juga bisa memadamkan jenis kelas B. B itu benda cair. Cair itu seperti bensin, solar, oli, pokoknya sejenisnya, spiritus juga. Oke, ini bisa memadamkan kelas C. Kelas C itu apa? Kelas C itu untuk listrik. Ya, jadi ini bisa memadamkan segala jenis api, serbaguna. Ya, efektif, praktis, cara penggunaannya pun mudah. Ya, gampang sekali cara penggunaannya itu. Ya, nanti kita coba untuk cara penggunaannya. Oke, seperti itu. Jadi kita harus tahu fungsinya untuk apa saja. Kadang kita nggak tahunya itu untuk apa. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk di ruangan yang steril, yang bersih, seperti ruangan laboratorium, perkantoran. Di sini server. Nah, ya, di sini unit server. Jadi kalau untuk memadamkan cukup dengan alat ini aja. Ya, di dalam ruangan server misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, terjadi letupan atau ada ledakan, kita semprotkan dengan ini. Ya, jangan dengan menggunakan ini. Kenapa? Ini akan beresiko untuk yang lainnya. Jadi ini khusus untuk di ruangan yang server.
ya. Kecuali untuk di luar ruangan kita bisa menggunakan dengan alat pemadam api jenis dry powder ini. Dia sangat ampuh untuk segala jenis api itu bisa dipadamkan. Saya yakin itu. Listrik pun bisa, gardu dimanapun itu bisa. Ya, cuma dia kerugiannya dia meninggalkan kotoran, kotor, debu. Beda dengan ini langsung hilang seperti angin. Nanti kita cek. Oke, itu. Oke, ada yang mau bertanya untuk masalah itu? Ada? Ya, cukup. Oke, yang kedua, kita cara penggunaannya. Ingat, cara penggunaannya jangan kita posisi di atas. Kenapa? Ini bertekanan tabungnya. Ya. Ini berat. Kalau kelamaan, kalau sudah bertahun-tahun, ini takutnya gugus. Waktu kita coba kita cek, ini copot kalau kita ke sini, larinya ke sini. Itu yang bakal resiko kita. Jadi cara penggunaannya begini. Pegang lehernya dari jauh ya, dari depan atau dari samping boleh, dari depan boleh. Pegang lehernya, ini ada segelnya, kita putusin aja, copot, pinnya kita buka, sebelum kita pencet, pinnya kita buka, ya, kita buka, kita lepaskan selangnya. Ingat, pegangnya jangan lehernya, tetapi kepalanya. Kenapa? Kalau kita pegang lehernya, dia tidak fokus ke titik api, ya, bisa ngewer-ngewer kemana-mana, oke? Jadi kita fokus ke kepalanya. Beda dengan yang jenis karbon dioksida. Cara pegangnya, kita pegang lehernya, jangan kepalanya. Kenapa? Tangan kita bisa gosong, bisa nempel. Panas, karena dia CO, nanti keluarnya tangan kita nempel, dia sepanas, tangan kita bisa panas, ya, seperti itu. Jadi beda jenis, beda cara penggunaannya. Setelah kita lepaskan selangnya, kita pegang selangnya, kita fokuskan ke titik api. Titik apinya di mana? Kita semprotkan saja, semprotkan. Oke. Ya, nanti kita coba dulu, ya, kita praktekkan. Saya harap sih pada mencoba. Kenapa? Kalau tidak mencoba, nanti bingung juga, hanya bisa melihat, mendengar, tapi nggak bisa merasakan. Pasti nanti penasaran. Kalau sudah mencoba, kita tidak akan pernah ragu-ragu lagi. Kita akan percaya diri, ini aman kok, nggak bahaya gitu. Jadi untuk memadamkan api itu udah yakin aja gitu. Kalau kita nggak tahu kan, waduh, gimana caranya, ini bahaya nggak nih, berat nggak nih, gitu kan. Ada contoh cerita ibu-ibu, jadi dia punya alat pemadam ini, tapi dia tidak bisa menggunakan caranya. Dia kebakaran rumahnya, kompornya mudah gitu. Dia bukannya cara melepas ini cabut, tetapi dia hanya dilemparkan tabungnya. Itu sia-sia. Dia pikir ini meledak, dia bisa madamin itu, tapi bukan begitu caranya. Oke, perlu kita ketahui juga caranya. Jadi karena dia tidak tahu, ibu-ibu itu dia pikir alat ini untuk memadamkan api dengan cara dilemparkan saja gitu. Tapi bukan seperti itu, ya. Jadi saya katakan, sebelum kita sebelum kita tes, kita harus mengetahui dulu, ya. Kita tahu arah anginnya kemana dengan cara tes pancur. Tes pancur itu seperti ini, ya. Tes pancur sana, oke, seperti itu. Dan juga mengetahui alat ini masih berfungsi dan juga bagus, masih bisa digunakan untuk pemadaman. Oke, cara penggunaannya kita semprotkan aja. Ini ada katusnya kita pencet ke titik api seperti itu, ya. Itu meninggalkan kotoran, beda di CO itu.
Sangat kotor. Mau dicoba? Tadi kalau arah angin itu ngaruhnya ke ke kita Muka. nantinya. Jadi ke kita itu nantinya. usir bernafas. Udah. Bu. Emang lagi bodoh, Oke, kita oke. lagi bodoh ke. Oke. Kayak si Rudi bae, si Remu. Jadi gini. Sini aja demo asal Jangan emosi aja. Jadi gini, kalau anginnya ke sini, kita tembak ke sini semua ke kita. Ya, Gitu ya. kan, makanya Ya. cari arah angin. Betul. Gitu. Jangan melawan arah angin. Iya, gitu, Karena ya. kalau melawan arah angin, apinya pun nanti Nanti ke lidahnya kita. ke kita. Dan kita semprotkan itu tidak ada gunanya. Iya. Dia akan berbalik. Jadi Ya. nggak fokus. Terima kasih. Kita harus melawan angin apa? Mengikuti arah angin. Misalkan anginnya ke sana, berarti kita dari sini. Iya. Misalkan anginnya ke sana, berarti kita harus dari sini. Begitu. Oh iya. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita melawan angin, jadi tidak fokus, ya. Ke bawah ke angin sini. Iya, berbalik ke kita lagi. Sama metode pemadaman juga seperti itu. Kita menggunakan apa? Hidran ataupun pakai mobil pemadam Iya. seperti itu. Kebakaran di mana gitu? Arahnya sini. Kita nggak bisa dari sini. Gitu. Kita harus lewat belakang. Kita harus mengikuti arahnya. Seperti itu. Jadi ini harus dicoba ya, cara-caranya dari itu ada berapa? 1, 2, 3. Dicoba satu-satu cara penggunaannya dari awal. Jadi cara bukanya, cara lepaskan, cara tes pancurnya, dan juga cara penyemprotannya. Oke, baik, coba silakan satu-satu. Ambil. Dulu Pak, coba. Silakan. Dede. Nah, Yang baru. Dede gini, Dari awal. maksudnya gini. Dede mempraktekkan cara buka. Dari Cara awal. bukanya bagaimana? Gitu coba. Kalau mau perlu, Tony belajar juga ambil satu lagi nggak apa-apa. Kalau mau belajar. Dari awal dulu. Belajar aja nggak apa-apa. Dari sini ya. Dari awal dulu. Buka itunya, pelatuk Bukan dari samping. segel. Jadi gini, pegang dedenya, pegang ini kepalanya pegang, lehernya. Nah, leher ini pegang, jadi diambil. Copotin dulu, oke. Terus ini Ini cabut. copot. Nah, udah. Nah, Oke, selangnya dibuka dulu. nah, Oke. pegangnya di bawah. Kepala. Oke. Anggap putih itu fokus api. Jaraknya ke sininya Ini 2 meter sampai 3 meter bisa. Udah, gitu cukup. kena ya. Ya, Ya. ya. Semprotkan. Push. Oke. Tangannya. Nah, kan? Enak kan? Enggak bahaya kan? Cara Nah, cara bukanya udah kan? Cara di nyemprot aja. Ya, jadi kalau ada suatu insiden percikan apapun, kita seperti itu semprotkan aja. Dan Yang baru, Rut, yang baru. semprot doang ya, Mas. Rudi. Yang baru cara. Jangan ke belakang. Agak ke depan. Juri tuh semprot. Putih kabel juri. Cara buka pin sama itu udah bisa kan? Juri udah bisa cara buka pin. Dari awal coba. Coba dari awal. Dari awalnya. Tapi saya sakit ini. Ya, coba Bang. Nanti dulu. Pegangnya itu lehernya pegang, tangan satu pegang leher. Yang dikhawatirkan ini copot. Karena tekanan ini. Jangan di copot, takut. kepalanya jangan di atas itu. Nah, jadi Nah, takutin nanti. posisinya kalau bisa posisinya agak nongkrong. Jadi kalaupun ini dia ke atas, gitu ya kan Pak? Jadi jangan posisi begini, jangan menjongkok. Tapi posisi begini, nanti kalau misalnya ada ledakan sini ke atas gitu. Gitu langsung. Ini Diambil. Tarik. Ambil. Cabut. Ambil pin, ya, pin. Nah, selangnya diambil. Copot, pegang. Tunggu. Oke. Paham nggak? Coba nyemprotnya. Ya gantian. Ambil lagi. Apa nyemprot aja. Kalau kurang ambil lagi nggak apa-apa. udah biasa kan. Iya, itu begini. Nah, jadi masalahnya actionnya itu Pak. Kalau nggak ada action, itu nanti malah grogi. Pemakaian. Gitu. Nah, awalnya anggap nah itu. Oke. Nah sekarang CO Pak. Nah, CO. Pokoknya intinya CO itu untuk dalam ruangan aja Pak ya. Ruangan yang steril ya. Iya. Dia bawa apa nih baunya? Alatnya di CO ini
tembangnya boy. Tidak efektif untuk di luar ruangan seperti ini. Dia nggak efektif. Dia efektifnya untuk di dalam ruangan yang ber AC, yang dingin, di ruang server, pokoknya ruangan-ruangan yang steril. Kenapa? Karena kalau di ruangan terbuka seperti ini, dia akan hilang begitu aja. Hilang seperti angin ke bawah. Kita contohkan. Sama bukanya juga, ini ada seratnya, bahaya juga. Ini tekanan kencang juga. Kita lepaskan saja, ya. Lepaskan pinnya kita lepas. Kita beda pegangnya bukan di itunya, pegangnya di leher, bukan di kepala. Ya. Itu perbedaannya ya. Perbedaan. Oke, bahaya karena kalau kita pegang ini, tangan kita bisa nempel dan juga panas. Ya, karena ini nanti akan keringetan, ini panas, CO. Kita pegang lehernya, ya. Lehernya kita pegang. Tetap kita fokuskan ke titik api. Ya. Tetap. Contoh. Gak masalah ini. Hilang dia, hilang. Seperti es. Oh, kayak es ya. Iya. Es salju. CO2. Oke. Lehernya kita pegang. Begini ya. Ya. Pegang. Jadi posisi ini dingin. Ini jadi dingin karena dia mengembun. Kayak Kalau di sini jadi timbulnya panas. Tangan kita nempel. Boleh. kayak freon itu ya. Iya. Ya, kayak coba. Ini Itu tekanannya agak kencang kawan. itu sebetulnya kalau ini udah biasa. Oh, ini udah biasa. Ini yang jarang ada. Ayo, coba. Jadi jangan takut lagi pokoknya. Santai aja. Intinya kitanya tenang. Saya di sini tengah jam 3 pagi, ini kan kebakaran nih. Ini gara-gara bapak-bapak ini jam 3 pagi ini pakai 13 ini kita pakai. Tangan. Oke. Harus di ruang tertutup. Kita ruang atas ini lebih cakep, dia lebih besar. Karena ini dia ada angin jadi ruang hilang dia seperti itu. Gak ada gila apa? Gak ada kotoran, gak ada apa-apa. CO2 deh ya. Kayak Kalau ini kayak freon. ruangan. Cos. Jadi dia Kalau ini serbaguna. Bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Cuma jeleknya ini kotor. Iya, baunya itu. tepung. Oke. Kalau ini justru kalau di sini apalagi ada angin itu tidak efektif apa-apa. Walaupun api kecil juga tidak efektif. Tapi kalau ini bagus. Itu serbaguna. Umum ya. Multifungsi nih mas. Iya, fungsi. Ya. Luar dalam. Karena Indoor. bedanya dia tuh ini khusus di ruangan server, ruangan laboratorium, Ruangan tertutup lah ya. ruangan komputer, pokoknya ruangan perkantoran. Ya, kayak yang sekarang di dalam ruangan itu. Iya betul. Jadi dia steril, dia nggak bakal bisa merusak kotoran yang lain gitu, nggak merusak komputer lain. Kalau kita semprotkan ampel-ampelan semua. Iya. Berantakan. Malah menyerep lagi. Iya, makanya yang seperti ini yang harus kita pakai dimanapun. Ya, mungkin bukan hanya di sini aja, nanti misalkan kalau bapak nih ketemu di jalanan, di jalan umum, Tahu caranya. tahu. Makanya ada misalkan ada kebakaran mobil angkot, gitu. Wah, alat pemadam ada di mana? Di Alfa apa di mana? Gitu. Ambil aja, kita semprotkan, kita menyelamatkan orang yang ada di dalam. Itu fungsinya. Di rumah kita juga tetangga kita ada yang itu, misalkan kebakaran korsleting listrik, biasanya gardu atau tiang listrik, kita nggak tahu, nggak ada alat pemadam ini nih, gimana caranya? Ada pasir atau ada tanah atau ada kain bujur basahin, kita timpa saja, ya, kita timpa, kita prak atau kita apa gitu. Itu solusinya. Kalau nggak ada alat pemadam ini ya, biasanya di kampung-kampung kayak di rumah di wilayah juga kan jarang sekali yang punya alat ini. Jadi kalau ada korsleting listrik, ada pasir, kita geprakin aja, kita lempar, kan dia
akan menutup berat gitu, agak kain bujur gitu. Kita ini aja kita lempar, terus dia pasti ini. Ya. Belum ada karung goni ya. Karung goni pun susah. Iya, sekarang Jarang ada. Paling kain-kain biasa. Iya, iya. Lap. Handuk. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita sebagai ini kan sebagai petugas, ini kita sebagai petugas yang kita bicara sebagai petugas. Kita dasarnya kita harus ketahui dulu. Kalau cara penggunaan ini sangat mudah. Fungsinya pun kita bisa 20 menit. Tapi yang perlu kita ketahui yang pertama, kita harus punya perhitungan dan pertimbangan. Pertimbangan itu apa maksudnya? Punya perhitungan dan pertimbangan kalau kita menghadapi suatu kebakaran, suatu di ruangan kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa? Dengan berapa unit kita bisa memadamkan? Ya, kita harus punya perhitungan dan pertimbangan. Kenapa? Takutnya kita sudah evakuasi, kita semprotkan di dalam, kita hanya bawa 2, ternyata api sudah besar, akhirnya yang diselamatkan kita bakar di dalam. Makanya kita harus punya perhitungan dan pertimbangan. Kalau api sudah tidak terkendali, kita lebih baik mundur. Kita harus menyelamatkan diri kita dulu, baru menyelamatkan orang. Jangan sampai kita yang diselamatkan. Nah, yang kedua, kita harus punya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan cara penggunaan alat ini, pengetahuan fungsi-fungsi alat ini. Dan yang ketiga, kita harus punya kondisi badan yang fit dan fisiknya kuat. Itu adalah sesuatu kriteria seorang petugas penyelamat gitu ya. Ya. Petugas penyelamat waktu saya juga dulu nikah 1 bulan untuk rescue itu 200 jam pelajaran saya belajar, maka praktek juga ada di sana. Itu saya punya tahu semua dari yang pergi dari lantai 12 dengan kali itu saya rasain, dan tahu kan cara-caranya sebagai seorang petugas. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Komandan. Terima kasih dan rekan-rekan semua. Sementara mungkin dulu selanjutnya kita ini lagi, kita belajar lagi sama-sama. Baik, terima kasih, selamat siang.